Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa li husuli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qada'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah wa li futuhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim futuhal arifin futuhal lama'il amilin as-salihin wa ala ma nawu bisyarafun as-salihun wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi subhanal arifin sayyidina syawal syekhina wa syekhina lahya'i minhum al-amr sayyidina wa syekhina وعبد الكتب الذي تعلمنا وعلى سيدنا الإمام شهاب الدين ابن أحمد حجر الأسقلاني محمد رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wad tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur Perumahan Kurnia Jaya Alam, yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid An-Nur, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai pada saat ini masih berkenan melimpahkan banyak rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, terutama nikmatil iman wal islam, juga nikmat kesehatan, sehingga kembali kita bisa melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Sholawat riring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam, sang pembawa pelita Islam, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allah.
Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah. Kajian kitab Nasha'ihul Ibad pagi hari ini memasuki makalah yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharaini amin. Wal maqalatu saminah an jumhuril ulama ay aksarihim rahmatullahi alaihim ajma'in. Makalah yang ke-8 adalah nasihat dari mayoritas ulama. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada mereka. Nasihatnya berbunyi, innallaha ta'ala akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karamat. Sesungguhnya Allah memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 5 kemuliaan, di mana 5 kemuliaan ini tidak Allah berikan kepada nabi dan rasul lainnya. 5 kemuliaan tersebut, yang pertama bil ismi, Allah muliakan nabi dengan nama nabi. Yang kedua wal jismi, dengan jisim sempurnanya nabi, jasadnya nabi. Yang ketiga wal ata, dengan pemberiannya Allah kepada nabi yang terkadang tanpa nabi kita itu meminta, sementara nabi yang lain minta kepada Allah belum tentu dikasih. Yang keempat wal khata, Allah muliakan nabi dalam masalah kesalahan. Nabi itu belum melakukan kesalahan, Allah sudah ampuni. Dan nabi kita Muhammad memang tidak pernah melakukan kesalahan. Dan yang kelima, Allah memberikan ridho khusus kepada nabi yang itu tidak Allah berikan pada selain nabi kita Muhammad. Ammal ismu, adapun kemuliaan pertama tentang masalah penyebutan nama, fanadahu birrisalah walam yunadihi bil ism kama nada jami'al anbiya. Nabi itu Allah menyebutnya di dalam Al-Quran, tidak menyebut namanya langsung. Beda dengan nabi dan rasul lainnya. Ya Adam, ya Ibrahim, ya Nuh. Nabi tidak pernah disebut oleh Allah dengan menyebut namanya langsung. Tapi yang ada adalah Allah menyeru kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seruan ya ayyuhar rasul, tidak ya Muhammad. Ini firrisalah, ya. Balligh ma unzila ilaik, wahai seorang utusan,
sampaikan apa yang diturunkan padamu. Tapi ketika Allah menyeru Nabi dan Rasul lainnya disebut namanya, Allah sebut langsung namanya Adam, Ibrahim, Nuh, dan nabi-nabi yang lainnya, Musa, ketika Allah menyeru kepada mereka. Tapi khusus Nabi kita, ya ayyuhar rasul. Wa hadza fi waqti inzalil wahyi. Jadi ketika nurunkan wahyu itu, sekali lagi Allah muliakan Nabi kita dengan tidak pernah menyebut namanya langsung. Tapi ketika Allah menurunkan wahyu pada Nabi dan Rasul lainnya, Allah sebut namanya langsung. Amma waktul mukafahah. Adapun ketika selain saat menurunkan wahyu, mungkin di satu momen di mana Allah langsung berfirman kepada Nabi, ya baru Allah sebut nama Nabi langsung. Tapi ketika menurunkan wahyu, Allah karena begitu memuliakan Nabi kita Muhammad, tidak menyebut namanya langsung. Faqala ta'ala li nabiyyina lailatal mi'raj. Contoh saat peristiwa Isra dan Mi'raj ini banyak Allah berfirman langsung kepada Nabi, tapi bukan firman yang berkaitan dengan wahyu, bukan. Tapi diantaranya adalah Allah memerintahkan Nabi untuk minta apapun padanya dan Allah janjikan memberikan permintaannya. Itu disebut langsung. Ya Muhammad sal nu'tihi. Muhammad, mintalah, akan aku kasih apa yang menjadi permintaanmu. Ya, pertama. Jadi begitu Allah memuliakan Nabi kita Muhammad sehingga ketika nurunkan wahyu tidak nyebut namanya langsung. Sama kita kalau memuliakan seseorang ya jangan sebut namanya langsung. Apalagi itu orang guru kita, orang tua kita, atau orang-orang yang dari sisi umur lebih tua dari kita, jangan panggil namanya langsung. Hanya dalam Ahlussunnah wal Jamaah termasuk dalam rangka menjaga adab, ketika kita nyebut nama Nabi itu jangan langsung sebut namanya. Entah itu dalam doa atau dalam bersolawat, awali dengan Sayyidina. Dalam rangka menjaga adab kita kepada Nabi yang begitu mulia. Ya, disunnahkan, andai tidak nggak apa-apa. Cuma kan ada yang melarang Sayyidina. Padahal itu dalam bab mura'atul adab. Sampai dalam Fathul Mu'in, meskipun dalam sholat kan ada yang menjelaskan nambahkan Sayyiduna itu kalau sholawatnya di luar sholat. Tapi kalau dalam sholat saat tahiyat nggak perlu ditambah Sayyiduna. Tapi kalau dalam Fathul Mu'in, meskipun di dalam sholat dan ketika Nabi ngajarin redaksi tahiyat sholat gak ada sayyidunanya, tetap disunnahkan dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alasannya di sana mura'atul adab, menjaga adab kita. Sungguh sangat tidak punya sopan kalau kita nyebut nama manusia yang paling mulia, manusia yang sebab beliau kita mengenal Allah, kita beriman, kita selamat kelak di akhirat, lalu seperti kita nyebut kawan kita.
Mak, kemana? Itu enggak sopan. Anda tidak, ya enggak masalah. Cuma kurang sopan dan tidak sopan. Ini yang pertama. Wa ammal jism. Adapun Allah memuliakan jisimnya Nabi, jasadnya Nabi, fisiknya Nabi, itu maksudnya idza da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an. Nabi itu ketika berdoa atau mendoakan sesuatu, fa'ajabahu wa binafsihi anhu, langsung diijabah oleh Allah. Tak perlu nunggu lama dan tak perlu lewat orang lain. Sementara Nabi dan Rasul lainnya tidak. Ketika berdoa baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, tidak sebagaimana Nabi kita yang langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzalika, contohnya, annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam radda aina Qatadah ba'da an saqatat ila khaddihi wa nahwi dzalik. Dalam perang Badar Kubro yang secara logika Muslim harus kalah karena jumlah pasukannya hanya 313, sementara musuhnya 1000 lebih. Senjata sangat enggak lengkap. Muslim mayoritas berjalan kaki, sementara kafir naik kuda, naik onta, senjata lengkap. Muslim sedang puasa karena perang Badar Kubro terjadi di bulan Ramadan, mereka secara logika kalah. Di tengah berkecamuknya perang, sahabat Qatadah itu matanya itu entah kena panah atau kena tombak. Dicabut panah itu, keluar bola matanya. Teriak-teriak kesakitan, keluar bola matanya sampai gantung di pipi. Cari Rasulullah belum ketemu. Akhirnya sebagian sahabat di tengah berkecamuknya perang itu berinisiatif, kita potong saja. Itu bola matanya gantung di pipinya. Akhirnya jumpa Rasulullah, Rasul melarang sahabat memotong bola matanya siapa? Qatadah. Rasul menggunakan jari telunjuknya, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya, dicampur dengan ludahnya, lalu diletakkan di tanah, sambil berdoa, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi'idni rabbina. Setelah itu ditata ini bola matanya Qatadah, dikembalikan ke tempatnya, plok gitu, kembali normal, bahkan lebih terang penglihatannya dibanding sebelum peristiwa bola mata Qatadah kena senjata. Baca apa? Ini untuk suwa ini ya. Siapa tahu diijabah. Jadi kalau ada orang luka parah nggak usah operasi. Kayak Rasulullah, cukup telunjuk ditempelkan campur dengan ludah, tempelkan di tanah. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina
Yusfa saqimuna biidni rabbina. Sembuh. Saya pernah praktekkan punya bisul. Tapi nggak mandi, bisulnya tetap aja nggak sembuh ya. Bismillahi turbatu ardina ya. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa saqimuna biidni rabbina. Operasi cukup dengan jari telunjuk, ditata balik lagi. Dan itu berkali-kali, bukan hanya kepada Qatadah. Suatu ketika ada seorang sahabat, dia sedang bersih-bersih, ada telur ular itu yang keinjak. Ularnya ngamuk. Akhirnya kedua matanya itu kena bisa ular sehingga hilang penglihatannya. Jadi matanya itu diriwayatkan hanya tinggal putihnya. Datang pada Rasulullah minta diobati, teriak-teriak kesakitan, sama. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biidni rabbina. Sembuh. Kembali penglihatannya, bahkan sahabat itu memberikan kesaksian yang umurnya waktu itu sudah 80 tahun. Itu mampu memasukkan benang ke dalam lubangnya jarum yang begitu kecil. Kita terkadang yang baru umur 40, 50 saja harus pakai kacamata. Itu pun sampai stres terkadang. Masya Allah. Ya. Jadi di antara Allah memuliakan khusus pada Nabi kita adalah memuliakan jisimnya, dalam pengertian sering beliau kalau melakukan sesuatu untuk orang lain langsung diijabah oleh Allah tanpa lewat perantara. Ya, beda dengan kasusnya Nabi Musa. Nabi Musa ini pernah sakit gigi. Nabi sakit gigi juga. Pembahasan sifat jaiznya Rasul a'radul basyariyah, artinya meskipun Nabi dan Rasul dengan segala kelebihan kemujizatannya, ya mengalami apa yang dialami manusia, ya sakit, ya stres, ya kadang kalau terlalu banyak mikir, ya down, sama. Nabi Musa itu pernah sakit apa? Gigi. Sakit gigi. Padahal Nabi Musa itu Masya Allah, Israel saja pernah ditampar. Masih ingat ya? Ini riwayat ada dalam Sahih Bukhari. Tanpa permisi Israel mau nyabut nyawanya Nabi Musa, ditampar sekeras-kerasnya. Menghadap Allah. Nabi Musa, mau saya cabut nyawanya, malah marah, aku ditampar. Kesimpulannya, ya permisi dulu Nabi Musa. Tapi ketika sakit gigi, ya kesakitan. Munajat pada Allah, minta obat. Minta obat. Kalau sekarang dikasih apa Pak Menteri? Aterplam. Minta obat. Allah ngasih petunjuk, Musa, ambil rumput di belakang rumahmu, tempelkan di gigimu. Dilaksanakan, sembuh biidnil. Satu ketika sakit gigi lagi, Nabi Musa langsung ke belakang rumah ngambil rumput, ditempelkan, nggak sembuh. Akhirnya diingatkan oleh malaikat, yang pertama sembuh karena kamu punya keyakinan kuat, yang menyembuhkan Allah. Yang kedua, keyakinanmu sudah agak melenceng, wahai Musa. Kamu nyangka yang menyembuhkan itu rumput. Masya Allah. Nabi diantara Allah memuliakan Nabi dengan jisimnya itu berdoa langsung. Menyembuhkan penyakit dengan izin Allah tentunya ya.
tapi langsung pakai tangan baca doa tadi sembuh. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, wa ammal ata fa'ata'u bila su'al. Allah muliakan Nabi kita Muhammad dengan pemberian. Artinya terkadang tanpa meminta Allah memberikan anugerah yang luar biasa kepada Nabi kita Muhammad. Sampai Allah menyatakan dengan tegas dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami Allah telah menganugerahkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar itu banyak tafsiran dari para ulama ahli tafsir. Tafsiran yang masyhur Al-Kautsar nama sebuah telaga di surga. Telaga Kautsar. Tafsiran yang berikutnya nikmatan katsirah. Allah memberikan kenikmatan yang sangat banyak kepada Nabi. Fisiknya sempurna, kecerdasannya sempurna, ilmunya sempurna. Yang itu tanpa Nabi minta. Allah berikan sesuatu tanpa Nabi minta. Dan itu tidak Allah berikan kepada Nabi dan Rasul lainnya. Wa qala wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dan sungguh Tuhanmu wahai Muhammad akan memberikan padamu sesuatu yang menyebabkan kamu ridho. Jadi pernah beliau Profesor Dr. Quraish Shihab di acara Metro TV itu menyampaikan ayat bahwa sungguh manusia itu bisa masuk surga bukan karena amalnya, bukan ayat ya, hadis. Manusia masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmatnya Allah. Nabi sampaikan itu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, meskipun itu, apakah ini juga berlaku untukmu bahwa engkau pun masuk surga karena rahmatnya Allah, bukan karena amalmu? Nabi jawab, iya. Nah, meskipun aku bisa masuk surga karena rahmatnya Allah, bukan karena amalku. Nah, ini video dipotong. Lalu dinarasikan bahwa Nabi Muhammad itu tidak ada jaminan masuk surga. Nah, itu loh, Masya Allah. Padahal itu hadis sahih. Cuma dipotong video itu tidak sampai lengkap ketika beliau Profesor Dr. Quraish Shihab menyampaikan hadis tersebut, dipotong sampai iya meskipun aku. Lalu dinarasikan Dr. Quraish Shihab menyatakan tidak ada jaminan bahwa Nabi Muhammad itu pasti masuk surga. Padahal dalil itu bukan hanya itu saja. Kalau kita memahami sekilas, memang seolah-olah nggak ada jaminan meskipun Rasulullah pun belum tentu masuk surga. Kalau hanya pakai dalil itu. Coba pakai dalil ini. Ini jaminan bahwa Rasulullah pasti surga. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ini dalilnya. Sungguh Tuhanmu wahai Muhammad akan memberikan padamu sesuatu fatardha yang menyebabkan kamu ridho, itulah surga. Kalau selain Nabi enggak ada.
Kecuali sahabat-sahabat yang memang Nabi beri kabar gembira mereka pasti surga. 10 sahabat Rasul al-mubasysyaruna bil jannah, yang diberi kabar gembira pasti masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Ubaidillah bin Jarrah, dan seterusnya. Jumlahnya ada 10. Ya. Jadi Allah memberikan kemuliaan khusus pada Nabi, sesuatu yang terkadang Nabi nggak minta, itu Allah kasih. Sementara Nabi dan Rasul yang lain terkadang minta, belum tentu Allah kasih. Yang keempat, wa ammal khata fa dzikrul afwi qabla dzanbi haitsu qala afallahu anka. Kemuliaan yang khusus diberikan oleh Allah pada Nabi kita Muhammad itu pengampunan, maaf dari kesalahan dan dosa yang belum dilakukan dan tidak akan dilakukan oleh Rasul. Rasul katakan afallahu anka. Allah tegas menyatakan sungguh Allah itu telah mengampuni semua dosamu. Padahal Nabi nggak pernah melakukan dosa. Nabi nggak pernah melakukan kesalahan. Tapi Allah berkata, telah aku ampuni semua kesalahan. Ini pembahasan masalah sifat maksum, ya. Sifat maksum yang ada pada diri para nabi dan rasul, yang artinya dijaga oleh Allah dari melakukan kesalahan, melakukan dosa. Ini oleh ulama ahli tauhid ada perbedaan pendapat tentang penjelasannya. Kalau sudah menjadi nabi dan rasul, sepakat. Nabi dan rasul punya sifat maksum. Tapi kalau sebelum menjadi nabi dan rasul, ulama mayoritas mengatakan hanya Nabi kita Muhammad yang bersifat maksum mulai lahir. Selain Nabi kita Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul melakukan kesalahan. Nabi Musa melakukan kesalahan. Nabi Yunus bahkan sampai merajuk, nggak mau berdakwah lagi. Sampai akhirnya harus dibuang di tengah laut. Begitu juga Nabi dan Rasul lainnya. Bapaknya para Nabi dan Rasul diceritakan dalam Al-Quran sebelum akhirnya yakin Tuhan itu Allah. Pernah menuhankan matahari. Ibrahim mencari Tuhan. Makanya agama yang dibawa Ibrahim itu agama yang realistis. Bukan agama yang hanya ngikut turun-temurun, bukan. Diawali dari meyakini bahwa bintang ini Tuhan. Sebab di saat malam mampu menerangi kegelapan malam. Pagi sinar bintang gemintang pudar. Ini bukan Tuhan. Begitu seterusnya sampai matahari, sampai rembulan. Dan akhirnya berkesimpulan bintang, bulan, matahari bukanlah Tuhan, tapi Tuhan adalah yang menciptakan bintang, bulan, matahari, dan alam semesta. Jadi sifat maksum itu sepakat ulama setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kalau sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, hanya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengampuni dosanya, padahal Nabi nggak pernah melakukan dosa. Allah maafkan kesalahannya, padahal Nabi nggak pernah melakukan kesalahan. Ini khususiyah keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad. Ma waqa'a minka min tarkil afdal
ahwal. Jadi kalau ada kalimat si fulan diampuni dosanya padahal si fulan ini maksum, itu artinya mengangkat derajatnya. Jadi kalau ada kalimat Allah telah mengampuni dan memaafkan semua kesalahannya Nabi kita Muhammad, itu bukan kok berarti Nabi kita punya dosa, tapi mengangkat derajat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, yang kelima, Allah memberikan ridhonya yang itu tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul yang lain. Arti ridho di sini, falam yuraddu alaihi fidyatuhu wala shadaqatuhu wala nafaqatuhu kama raddaha ala sairil anbiya. Khusus untuk Nabi kita Muhammad, fidyahnya diterima oleh Allah, tebusan atas pelanggaran yang dilakukan oleh umatnya. Begitu juga sedekahnya. Nabi dan keturunannya haram menerima sedekah, tapi beliau ahli sedekah. Haram menerima zakat, ya. Kalau ada orang ngaku keturunan Nabi kok ternyata minta sedekah, minta zakat kemana-mana, itu palsu itu, ya. Haram. Nabi dan keturunannya ini haram menerima sedekah, haram menerima zakat. Wala nafaqatu kama radda ala sa'il anbiya fa inna nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhaha an ummati. Nabi itu pernah berkorban yang pahalanya untuk umatnya diterima oleh Allah. Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya, Allahumma taqabbal, ya Allah terima ini untuk umatnya Muhammad. Nabi dan Rasul yang lain pernah melakukan itu, tidak diterima oleh Allah. Setelah Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun dengan kaum Bani Israel, lalu permisi karena sudah janjian sama Allah, kalau selamat akan jumpa di Gunung Turisina, ditinggalkan umatnya, dititipkan pada abangnya. Nabi Harun itu abang, ya. Selama ini kita tahunya adik. Dalam tafsir Jalalain itu Nabi Harun abangnya, selisih umurnya 3 tahun, bukan adiknya. Dititipkan. Aku sudah janjian sama Allah, setelah selamat ini bisa jumpa dengan Allah. 30 hari awal, tapi akhirnya ditambah sehingga genap 40 hari. Ternyata saat ditinggal Nabi Musa jumpa dengan Allah di Gunung Turisina, ini kaum Bani Israel berulah kembali. Banyak di antara mereka yang murtad, yang kafir kembali, yang tidak beriman. Gara-gara ada Musa Samiri itu yang mampu membuat patung dari emas berbentuk Baqarah, anak sapi yang bisa bersuara. Itu dijadikan Tuhan. Inilah kaum Bani Israel. Padahal jelas baru saja sebab mereka beriman diselamatkan oleh Allah dari kejarannya. Sehingga ribuan mereka yang murtad. Singkat cerita, Nabi Musa kembali kepada mereka membawa tabut. Tabut itu kotak yang berisi 10 firman Allah, perintahnya Allah. Dikabari oleh Harun bahwa sebagian besar Bani Israel murtad kembali, kafir kembali, marah. Dilempar tabut itu sampai pecah berantakan dan dijambak. Jenggotnya Harun dijambak. Dianggap gak amanah. Nabi Harun, aku sudah maksimal
mengingatkan mereka, tapi tetap mereka kafir kembali. Akhirnya turun perintah Allah agar mereka tobat. Tobatnya dengan cara saling membunuh satu sama lain. Kalau enggak tobat, mereka pun akan dibinasakan Allah dengan caranya. Jadi pilihannya ujung-ujungnya sama-sama mati. Cuma kalau dia tobat, matinya saling bunuh satu sama lain, diampuni dosanya oleh Allah. Tapi kalau dia nggak tobat, akhirnya matinya dibinasakan oleh Allah dengan caranya, mati dalam keadaan ingkar pada Allah. Dan itu harus dijalankan. Sementara Nabi kita Muhammad ada umatnya yang pernah melakukan pelanggaran, yaitu melakukan hubungan suami istri di siang Ramadannya, dikasih kafarah. Tidak kok harus dibunuh, tapi harus membayar kafarah dengan urutan puasa 2 bulan berturut-turut. Lalu kalau nggak mampu, apa? Bersedekah kepada 60 fakir miskin. Ada 3 urutan gitu ya. Sementara ketika umat Nabi dan Rasul lainnya melakukan kesalahan, taubatnya dengan cara saling bunuh satu sama lain. Ini arti Allah memberikan ridho kepada Nabi kita Muhammad yang tidak Allah berikan pada Nabi dan Rasul lainnya. Di antaranya Nabi bisa melakukan ibadah yang pahalanya untuk umatnya, Nabi dan Rasul lainnya tidak bisa. Dhaha an ummati. Nabi pernah berkorban untuk umatnya. Wa kaffara an ummati bisababil jima'. Ada umatnya yang melakukan pelanggaran siang-siangnya Ramadan, melakukan hubungan suami istri, cukup bayar kafarah. Cukup bayar kafarah, puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian apa? Kasih makan 60 fakir miskin, masing-masing 1 sak. Ada 3 urutannya. Ini Bapak Ibu jamaah semuanya, 5 perkara yang khusus Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad dan tidak Allah berikan kepada Nabi dan Rasul lainnya. Perlu bersyukur kita ditakdirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad, karena syariat umatnya Nabi Muhammad syariat yang paling ringan dibanding dengan syariat umat Nabi dan Rasul sebelumnya. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi umatnya Nabi Muhammad yang maksimal dalam mencontoh, mensuri, tauladani Nabi Muhammad, dan juga maksimal dalam menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, karena itulah kunci Allah akan mencintai kita. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad, jika kalian ingin tergolong para pecintanya Allah, kuncinya 1, fattabi'uni, ikuti aku. Aku ini siapa? Nabi Muhammad. Ikuti sunnahnya, hidupkan sunnahnya, baik sunnah qauliyahnya, perkataannya, sunnah fi'aliyahnya, perbuatannya, atau sunnah taqririyahnya. Maksimal hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Ketika kita menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad, mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad, maka kita layak tergolong pecinta Allah. Apa yang dijanjikan oleh Allah untuk para pecintanya? 1, yuhibbukumullah, Allah akan selalu mencintainya.
mencintai dengan rahmatnya, mencintai dengan ampunannya, mencintai dengan penjagaannya. Dan yang kedua, wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan selalu mengampuni dosanya. Meskipun setelah bermaksiat tobat dosa lagi, maksiat tobat dosa lagi, maksiat tobat dosa lagi, tetap Allah akan selalu mengampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita dimampukan untuk ittiba'us sunnah, selalu mengikuti, menghidupkan sunnah Rasulullah, terlebih di zaman yang rusak ini, di zaman yang penuh kerusakan ini, kok kita mampu berdiri tegak meskipun sendirian menghidupkan sunnah Rasul. Apa kata Rasul? Man ahya sunnati inda fasadi ummati. Di tengah zaman yang sudah mulai banyak rusak akhlak umatnya Nabi Muhammad, keyakinan umatnya Nabi Muhammad, ibadahnya umatnya Nabi Muhammad, kok ada yang telaten menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad, falahu ajru mi'atu syahid, baginya pahala 100 orang yang mati syahid di jalan Allah. Amin. Allahumma amin. Wal maqalatu tasi', makalah yang ke-9 kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza ya Allah jam'an marhuma. Aj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah warzuqna husnal khatimah. Wasi'alina rizqana ya Allah wa ati walina qalbah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma 'alima Allah wa zinata ma 'alima Allah wa mil'a ma 'alima Allah. Demikian ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ila tariqihil qawim wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.